Mulai ya. Hari ini kita mau ngomongin mmm, judulnya Make Your Colors Work Together. Ini tentang color harmoni ya. Minggu lalu kita ngomong minggu lalu Fajar ya, ngomongin tentang hue, tentang apa sih? Tentang hue ya. Oke, mungkin ini mepet-mepet juga lah. Kita bahas kalau warna pasti, mirip-mirip temanya. Jadi sebelum kita mulai sebelum kita mulai ini kan lagi mulai, mmm, ada kuis dulu nih. Dari 2 gambar ini, menurut kalian mana yang lebih bagus? Kan sengaja banget ya kayak ini, kayak di-pairing gitu. Nah, bedanya apa? Mari kita bahas. Eee, Kalau soal form dua-duanya sama-sama oke ya, kan dua-duanya kebentuk, yang kiri juga udah ada formnya, yang kanan ada form. Kalau kita, nyalain misalkan di black and white, eee, nggak ada bedanya, ya paling beda dikit tapi nggak ada bedanya gitu. Jadi apa yang membedakan kenapa yang kanan kesannya lebih intentional, lebih bagus, karena ada color harmoninya, ada nuansanya, kurang lebih begitu ya. Kalau yang kiri ini, eee, semuanya kayak lokal color, langitnya, biru, batunya ya agak krem, coklat, burungnya warna itu gitu, terus kayak merah merah, muka ya skin tone, putih putih, oranye oranye. Nah, mungkin kelihatannya kayak ini ya, kayak ini kayak hal yang mungkin kayak cupu gitu ya. Kayak, ya ini jelas lah kayak kita bisa bandingin, tapi ada beberapa orang yang masih kadang melakukan hal seperti ini. Eee, Even di situasi yang netral sekalipun bisa ada, balance yang terbentuk gitu, dari cahaya-cahaya yang di-setup. Jadi namanya ini unification lah istilahnya. Nah, jadi itu mengapa, eee, beberapa gambar ada yang kelihatan lebih profesional, ada kelihatan lebih kesannya lebih beginner ya, gitu. Jadi bukan berarti, kita mengurangi warna di daerah sini tuh. Warnanya tetap sama kan merah, coklat atau oranye sini, terus ada putih, tetap sama gitu kemauan warnanya. Cuman ada mixing yang dilakukan dan ada apa, eee, warna yang dicampur-campur gitu istilahnya. Jadi kayak, masing-masing itu kayak unified sama lain. Oke. Nah, poinnya adalah di sini. Kalau ngomongin soal kamar harmoni itu ada hierarkinya juga sama seperti, yang sebelum-sebelumnya kita bahas. Jadi misalkan nih dalam painting ini selalu ada primary color. Primary color itu maksudnya ya, mood yang ter-establish dari suatu warna yang utama. Istilahnya kalau misalkan di gambar ini itu misalkan kita mau warm sunset lah ya, atau sunset atau sunrise, tapi sunset lah misalkan. Berarti nuansanya adalah ke warm dikit, either ke oranye dikit atau ke pink dikit. Kalau misalkan lu blur gambar ini pasti, yang utama warna itu yang keluar, gitu. Yang secondary itu yang full-nya mungkin yang dari sini ya, warna biru-biru gitu, dan semuanya ada di sini, ini biru, ini ada biru-biru, semuanya kena, bahkan gradasi ini mungkin juga akannya biru nih, yang buat yang cast shadow ini nih.
ini juga ada atmosfer biru. Aksen ya yang, eee, bikin attention aja. Misalkan kayak merah nih Dragon ini, matanya ini, matanya Giant ini, terus ya kostum-kostumnya ini kecil-kecil. Nah, semuanya itu unified karena mereka berada dalam suatu situasi yang sama gitu. Dan semuanya hiu-nya ini masing-masing di-treat lagi gitu. Jadi nggak ada yang, eee, terlalu kuat, nggak ada yang, eee, intentionally, jadi semuanya intentionally kalau ada yang dilemahin, dilemahin gitu, dikuatin, dikuatin. Jadi warna juga suatu yang kita harus conscious ya milihnya gitu, mana yang, kita establish sebagai primary, mana yang secondary, kayak gitu sih mood-nya. Jadi nggak ada yang lebih kencang gitu, misalkan ini primary sama secondary-nya kayak balapan gitu, satu lebih, eee, yang satunya primary secondary-nya sama-sama kuat gitu, nah itu balance-nya bakal kurang sih, bakal kurang balance istilahnya. Nah, oke, jadi gimana cara kita limit color? Step-nya sebenarnya simpel. Kalau gue bikin itu, kita harus bayangin pasti setiap objek kan punya local color ya. Kayak ini, misalkan, eee, dino ini ya local color-nya ya ada putihnya, ada merahnya, ada hitamnya. Kayak giant ini ya kulitnya ungu, terus kayak okamore gini. Itu kita jangan lupakan masing-masing local color-nya apa. Lalu poin yang ini, kita terangin, bukan terangin ya, kasih lampu dengan hue yang dominan. Misalkan case ini adalah warna oranye tadi ya. Nah, jadi kita, cari tahu kalau misalkan warna ungu ini kena warna oranye sunset terus akan seperti apa warnanya. Warna merah akan seperti apa warnanya. Terus batu, terus daun, kulit, skin tone orang ini akan seperti apa warnanya. Masing-masing kita harus pahami itu. Ya lanjut dulu. Yang ketiga secondary lights. Di case ini berarti ya atmosfer tadi ya, yang biru. Sama kayak tadi. Misalkan, ini armor ini gitu, kayak kalau misalkan kena cahaya biru seperti apa gitu. Apakah dia cahaya abu? Apakah dia jadi ada biru-birunya? Terus biru apakah dia? Gitu. Yang berikutnya just color supaya, eee, masing-masing itu balance warnanya, nggak ada yang terlalu mencuat kecuali dia itu aksen atau di focal point. Misalkan kayak dragon ini nih, dragon, si T-Rex nih. Dia kan merahnya lumayan kuat kan. Nah itu emang karena dia itu aksen di sini. Sengaja dibikin saturate sini. Sedangkan yang di, pahanya sini sengaja dilemahkan gitu merahnya. Dan mungkin kalau menurut, eee, lighting yang benar ya mungkin semuanya, harusnya sama dong gitu kalau kena cahaya yang sama gitu, pasti merah gitu. Cuman sengaja dilemahin supaya balance-nya dapet gitu. Coba gua, ini juga deh, demoin di Blender sedikit. Ini gue cuma punya 3 bola nih, dengan 3 warna yang berbeda. Ini kan warna yang sangat beda ya.
Terus gimana cara kita bikin unify-nya nih, misalkan ini cahaya netral, cara kita bikin scenery, bikin scene malam lah, scene malam kan biasanya biru nih, si biru seperti ini. Nah ini udah mulai unify kan, karena mereka berada dalam situasi mood yang sama gitu. Dengan ini juga kita bisa find out kayak misalkan merah ini malam hari kayak gimana warnanya, hijau kayak gimana, biru juga gimana nih kan. Yang susah kan kadang-kadang kalau eee, warna yang warm itu terus kena mood kena cahaya yang cool itu seperti apa. Nah ini salah satu caranya. Meskipun entar di pertemuan berikutnya ini ya, kayak kita bakal bahas lagi soal warm and cool. Tapi kurang lebih, kita bisa bahas dulu lah sini sedikit-sedikit. Terus selesai, ini kan kayak kita cuman satu lampu kan, misalkan kita tambah lagi yang buat aksennya gitu, misalkan agak kuning kah, tapi mungkin tidak tidak sebesar yang ini, atau tidak sebesar atau tidak seluas yang lampu yang birunya gitu. Pokoknya untuk aksen saja gitu, ini. Oke. Nah, di sini jadi create fokus dan kita bisa lihat gradasinya kan, kayak warnanya seperti apa nih. Kalau misalkan, sphere yang merah ini kena lampu yang oranye dan kena, eee, atmosfer malam-malam gitu, jadi seperti apa. Jadi enak banget buat reference. Nah, kalau lihat overall kayak gini, teman-teman bisa lihat nih, sebenarnya ada warna yang tidak balance. Kalau menurut gua ini yang biru ini jadi, eee, terlalu saturate ya. Kecuali misalkan dia, power point-nya okelah boleh, tapi misalkan, bukan dia nih main fokusnya nih. Jadi kita pasti turunin, di-shift atau digelapin dikit gitu, supaya dia tidak terlalu mengambil fokus. Soalnya kalau biru ketemu biru pasti birunya saturate, gitu aja. Turunin aja kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Hijaunya masih aman sih sebenarnya, kurang lebih gitu. Iya, jadi pokoknya semuanya share color influence, sehingga semuanya rasanya terkoneksi, ada harmoni di situ. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Adjustment yang bisa digunakan di Photoshop untuk mengatur warna apa ya, kalau misal curve dan lain-lain. Iya itu curve. Kalau gue bisa pakai level sih, tapi buat jas-jas doang sebenarnya. Oke kita masuk ini aja deh ya, masuk, mmm, masuk ke Halo, halo. Sorry, yuk, sorry, baru hadir. apa, Sorry. Tidurin anak. sama gue juga bawa kelas tadi. Nah ini deh, kita pen over ya.
Ini lagi apa Bil? Lagi bahas tentang color harmony? Iya betul. Oh, Oh udah dan thank you? udah selesai cuman, kan Oh, bentar, udah selesai. slide-nya cuma 3. Oke oke. Nah, kita langsung ke ini ya, Homelander ya? Homelander. Lagi Gua mukulin anaknya nih. Wow, waduh, nih adegan paling gue sebel nih. Duh, tega banget. gua nggak nonton, tapi gua nonton klip-klipnya karena muncul di ini, di Facebook. Ini kirinya apa ya? Oh, ini scene-nya ya. Kita coba ini ya, main over nih yang bagus kayak gimana. Ngomongin color harmony, berarti ini nuansanya mau, sama warm-nya nih berarti sebenarnya. Jadi mungkin gua bakal naikin bounce-nya lebih banyak, jadi supaya dia lebih mendominasi si, warna warm-nya. Ini gua edit ini aja ya, edit warna aja ya, anatomi apa gua nggak ubah ya, Hmm. khusus. Nah ini udah mulai nih, kayak ada value separation-nya di sini. Nah misalkan biru kena warna merah itu bakal jadi seperti apa. Itu ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Dan merah, nah warna oranye akan jadi seperti apa. Ya mungkin pink benar juga sih, bisa kayaknya pink. Cuman birunya kurang berasa kayaknya. Kalau teman-teman perhatiin nih, originalnya ini ungunya ini kayak saturasinya sama semua nih, jadi nggak create, flow yang baik. Jadi sebenarnya harus dibikin lebih ada hierarkinya gitu sama flow-nya nih. Jadi yang bawah mungkin gua nggak terlalu bikin terlalu terlalu ini ya, terlalu pink. Jadi yang lebih pink mungkin yang atas. Biasanya kalau warna merah gini, nah oranye gitu dia merahnya bakal lebih keluar lagi sih.
mmm, merah yang paling terang gue kasih di lehernya, biar dia lebih naik perhatian di situ. Ini rambutnya warna kuning ya? Blonde ya? Mungkin bisa lebih saturat kalau blonde ini. Skin tone-nya udah lumayan, cuma mungkin mid tone-nya kurang lokal color-nya. Ya kalau kena cahaya gini, color-nya bakal lebih muncul ya. Gold-nya jangan lupa. Nah karena gold nih spekular bisa lebih ke putih sih. Jadi dia catch light-nya itu di mid tone biasanya. Jadi kayak mid tone-nya bisa lebih saturat, bisa ke oranye tuh. Mukanya cukup oke. Cuma kalau gua mungkin bikin lebih jelas warm and cool-nya sih. Ini penempatan ininya strategi gimana gelapnya. Kecil banget sampai pixelate. Nah, ini better. Ini anatominya masih bisa diperbaiki tapi gua warnanya aja lah fokusnya. Tuh nih skin tone-nya lebih keluar jangan lupa. Yang sebelumnya mungkin terlalu was ke biru nih. Jadi em, part wool-nya masih terlalu banyak. Jadi
Kalau mau primernya sunset itu kayak masih harus lebih banyak warmnya, tapi tetap ada birunya di sini. Itu kurang lebih. Nah, ini emang rendernya harus pintar-pintar nih jaga formnya kalau lighting kayak gini. Lumayan salah satu yang susah untuk dibikin bagus. Bukan berarti nggak bisa, tapi lebih susah kalau nggak biasa. Oke, ininya boleh kena biru dikit deh. Merahnya mungkin terlalu merah aja sih itu. Supaya lebih menyatu dengan yang lain. Kalau dia kayak latex gitu mungkin bisa lebih ada yang terangnya, misalkan seperti itu. Iya juga sama nih. Tuh. Kalau gua sih mungkin daerah sini bakal gua netral dikit sih. Soalnya mungkin terlalu menarik perhatian ya. Tetap nuansanya warm, tapi warmnya tidak terlalu ini mengalahkan ini yang atas ini. Yang daerah kepala harus lebih saturat karena dia menjadi aksen. Tuh. Buat kepalanya, warnanya mungkin akan sedikit lebih kayak gitu atau lebih gelap dikit kalau dia nggak mau
selalu menarik perhatian. Ini wajahnya juga lighting yang agak sulit pada bawah gini nih. Kalau gue sih saranin mungkin dari atas doang aja sih kalau misalkan kesulitan pakai lighting yang kayak gini. Atau pakai referensi yang lebih jelas, referensi yang benar. Tonnya kasih saturate dikit. Jaketnya boleh lebih oranye dikit. Itu warna apa gue nggak tahu. Jadi mungkin boleh kasih aksen agak red dikit ini. Habis itu ini mungkin kuning gue mungkin gue shift gini deh. Itu kayaknya terlalu apa? Kalau tidak ada apa-apa gitu untuk naik perhatian mata ke situ. Nah gitu, di push dikit value-nya. Enak di crop dikit ya ini. Gitu. Space-nya terlalu banyak. Nah ini bisa di oh, Bil, shadow-nya Bil. apa shadow-nya? Shadow di lantai itu loh, Ya, bentar. shadow dari kayu. Bentar. Apa shadow-nya? Belum dibikin tuh yang dari kayu, yang di kayu. Kayu. Kan ada Ini kayu-kayu. Ah, itu shadow. Sama ya gitu-gitu. kayaknya lebih ke full dikit boleh nih. Warnanya apa? Kalau ada oranye-oranye dikit. Terus yang nggak kena Tapi lebih dia ke karena warnanya apa namanya purple di tengah-tengah kuning jadinya nonjol banget ya. iya. Ya kan? Hmm. Di stand out banget. Nah gitu.
Betul. Langsung ada mood-nya ya, guys. Ya. Ya, lebih gitu sih. Biasanya lu tambahin kayak overlay gitu gak? Kayak overlay, kayak apa di Buat atasnya. apanya? Buat nge-push dark and light-nya. Enggak, kayaknya gua jas doang biasanya. Oh gitu. Mhm. Biasanya gua level sih kalau mau dikontrasin gitu. Hmm. Digituin gitu misalkan. Ih, keren, Itu warnanya langsung enak gitu. Delicious color. delicioso. Tambahin lagi yang secondary-nya nih yang cool-cool-nya sedikit. Tapi jangan terlalu banyak blue-nya. Ntar jadi apa? Terlalu strong. Ya gitu dikit-dikit doang sih. Itu ya teman-teman ya, kalau lebih yang ini. Kan lihat perbedaannya tuh. Sebelumnya mungkin terlalu banyak black. Black kan cenderung cool ya sebenarnya. Jadi kayak kalau mau nuansanya lebih warm gitu, ya gue kasih yang ininya lebih banyak nih, yang warmnya. Ini pendar, terus adjust semua lokal colornya jadi arah ke lebih ke warm lagi gitu. Lalu kasih secondary-nya yang lebih dingin, yang ungu-ungu, ya ungunya biru-biru gitu. Aksen-aksennya gue nggak ubah nih, kayak matanya biru masih gue kasih merah-merahnya, gold-goldnya, ya itu. Kita coba eh, contoh kasus selanjutnya kali ya. Nah, ini udah oke. Eh, Tuh save atau nggak usah ya? Ya, terus coba lihat yang lainnya. Jadi thank you buat siapa itu yang udah submit. Doma ya. Wih. Oh iya, ada cape-nya ya? Ya udah. Bill, Ya. nanya nih Bill. Hmm. Kalau misalnya cahaya biru ketemu objek biru, makin saturate ya Kak. Iya. Tadi yang gua Kalau tunjukin secondary-nya kayak tunjukin di blender tadi tuh. Biru ketemu biru kalau pasti lebih jadi saturate banget. hmm, Tapi kalau misalkan kalau second hmm, Saya nanya lagi nih, kalau secondary-nya kayak kuning obor bakal lebih desaturate ya Kak? kalau secondary-nya bakal kayak kuning obor, bakal lebih desaturate. Ah, maksudnya biru terus kena kuning obor gitu maksudnya. Itu kah? Ya, Bukan desaturate sih sebenarnya, lebih hue-nya shift ke ini, ke arah lebih kuning sebenarnya. Ya, tapi ya arahnya jadi agak abu-abu sih bisa dibilang memang.
Tapi khusus ini ya, khusus untuk yang biru gitu. Biasanya sih kayak gitu. Sebenarnya tergantung ininya ya, tergantung situasinya sih sebenarnya, susah kalau ini. Biasanya kalau misalkan cahaya Mmm. obor kuat ya jadi kuning aja biasanya, most of the time ya, kecuali dia itu kayak sangat well lit gitu. Sangat well lit biasanya, ya ke abu dulu biasanya, baru muncul kuningnya baru bisa muncul. Kalau misalkan langsung kuning itu biasanya madi biasanya. Oke, kita coba untuk kasus yang lain. Wait, ini ada gambar dari Joku hitam putih tapi gimana nih? Lagi ngomongin warna, ya kita bahas aja lah, apa. Nih, gambarnya kayak gini. Terus for the past few months, aku gambar menggunakan limited color palette, primary and accent. Karena saat ini lagi fokus pada improving my skill in values dan brush strokes. Namun untuk gambar ini aku merasa ada yang salah dengan lighting dan focal point. Ada tips supaya pencahayaan pada objek-objek bisa konsisten dan readable. Thanks. Bisa konsisten dan readable. Jadi menurut kamu yang ini kurang kurang konsisten kah light source-nya? Kalau soal lighting sih ya ini meskipun off topic ya, tapi kita bahas aja. Mmm, Satu harus bisa dijelaskan tiap ini kan setiap form ini kan ada bentuknya kan, setiap form ada bentuknya. Tiap siluet yang dibikin ini ada cahayanya ini nih, cahaya-cahaya nih. Nah, tiap cahaya ini harus kita uji, harus bisa dijelaskan cahayanya dari mana datangnya. Misalkan ini, yang kimono ini nih yang ada terang di sini, ini cahayanya dari mana? Misalkan dari matahari lah ya istilahnya atau lampunya, lampu utama, oke. Lalu tapi kalau misalnya itu lampu utama kenapa makin atas makin gradasi ke gelap, ceritanya seperti itu ya. Kalau ke gelap ini berarti ini ada fall off cahaya dong. Di sini antara ini kena objek, depan objek sesuatu atau dari sini terang spotlight terus makin makin sini makin spotlightnya makin hilang. Nah, kalau misalkan seperti itu kasusnya, terus dari muka ini cahaya apa? Nah, itu yang bikin gambar ini tidak konsisten sebenarnya. Meskipun secara stylistic choice ini ya oke aja, maksudnya berarti mukanya kan masa gelap gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi lu bikinnya terang gitu. Nah, kalau kayak gitu harus apa ya, dipikirkan lagi cahayanya mungkin bikinnya jangan spotlight kayak gini, apakah dia diffuse saja kah gitu supaya mukanya lebih kelihatan. Pak dari atas tapi, case shadow-nya tidak sebesar ini, jangan dipotong di dada gini. Jadi kalau misalkan mau ngitun mukanya, kalau kata gue ya lebih enak kayak gitu sih. Jadi, ya cahayanya di sini aja, di sini masih ada gitu.
Nah, kalau misalkan black ini nggak mau keep black the silhouette, mungkin lu boleh hitamin aja sih kata gua. Tapi keep paling kayak highlight-highlightnya sedikit. Highlight-highlightnya sedikit aja paling. Itu ya. Sekarang ya mungkin ini lehernya masih kelihatan sedikit. Nah, ini gua nggak tahu badannya gimana sih. Nah, bajunya mau kelihatan di lehernya atau enggak gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kayak lebih depan gitu. Topi ini mungkin nggak usah taruh terang di atas gitu. Mungkin terangnya bisa di depan sini, di shift. Karena cahayanya lebih dari depan. Tuh. Mungkin ini putihnya di limit aja biar lebih bermain ke kontrasnya saja gitu di sini. Gitu sih sebenarnya, simpel doang. Mantap. Gitu doang sih. Kalau mau ikutin mukanya kayak gitu. Oke, Ini Kung Lao ya, Kung Lao. tahu gua. Kung Lao Mortal Kombat. Kan nggak bawa pedang. Malah. Iya ya. Anaknya Kung Lao. Anaknya Kung Lao. Kung Pao. Hey guys, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak nih? Ini nih, Kak Billy nih. Ayo di kolom chat tulis kalau ada pertanyaan. Kolom chat. Itu sambil nunggu lanjut ini nih gambar yang lain. Lagi potong pohon. Chainsaw Man. Chainsaw Man nih. Wih, main kompleks juga ini. Apa penjelasannya? Harusnya alat potongnya ditaruh di kepalanya. Halo Kak, izin share artwork zaman skripsian. Waduh, tadi terus dan lihat lagi. I feel like lighting dan colornya bisa lebih improve, but I don't know how should I do it. I hope bisa dapat pencerahan di sini. Terima kasih.
Oke, terima kasih juga. Makasih makasih. Lighting dan color. Ini kalau dibilang, eee, attempt untuk nuansanya emang udah ada sih, kelihatannya berusaha untuk kasih yang anget nih dari bocoran di apa itu, kayak bocoran pohon gitu ya, gitu-gitu, ada bocor-bocor di sini. Sebenarnya time yang cukup oke secara teori, cuman yang tidak bekerja adalah karena si lighting selain itu kayak value-nya masih terlalu terang. Jadi yang kayak bocor-bocornya ini nggak gitu kelihatan jadinya. Kesannya malah dia kayak jadi kayak ditembakin gitu sebenarnya. Tembakin sama machine gun itu, jadi kayak ada terang-terang gitu. Jadi itu yang nggak masuk sebenarnya. Jadi harus pilih mau pakai yang kayak lighting bocor-bocor gini, apa sih ini namanya, lighting bocor itu, adalah pokoknya, yang kayak spot-spot Sunbeam gini. sunbeam. Hah? Oh, bukan. Kemarin tuh ada istilahnya gue lupa. Ada istilahnya apa ya? Ya itu, atau mau dari matahari aja di atas. Nah ini karena tidak konsisten aja gitu. Sama ini kabut kayunya rame banget nih, Kak, yang ininya kayu-kayu yang keluar-keluarnya ini jadi distracting juga. Oh terus satu lagi, ini ungu apa ya maksudnya ya? Kenapa, hutannya chromatic aberration. bukan kromatik ini ungu ini. Hmm, Apakah, hutannya beracun kah gitu? Atau maksudnya gelap aja mau, dibensin sama ijo gitu, ijo daun. Ya coba kita bikin ini ya, mmm, intinya kalau mau cari cara yang cepat, enaknya digelapin semua deh. Coba gelapin semua ya. Nah, mungkin jadi kita coba bikin lebih fokalnya ke atmosfer gitu. Pun sulit, tapi kita cobakan. Tuh kata orangnya, saya pun lupa kenapa saya kasih ungu. Apa ya? Mungkin karena lagi skripsi ya, jadi agak gloomy gitu kesannya. Kayak males terus kayak, ah, mood-nya ungu nih, jadi ungu. Atau ya itu mau kayak di-balance-in aja sebenarnya. Ini kita mau nuansanya apa ini? Bikin balance dulu aja deh, nanti baru dipikirin.
Gue coba berkutat di mid-tone dulu ya, jadi supaya, entar kalau dimunculin lebih kelihatan gitu dibanding kayak kita mainnya yang terang-terang dulu. Dinetralin dulu. Nah, ini mesinnya nggak tahu nih arahnya. Mukanya hilang, buang. Apa ya, ada lagi kok mukanya. Oke, ini udah lebih adem dikit, tapi masih belum balance karena semuanya masih abu-abu. Coba bikin ya lebih ke biru. Apakah bisa di level? Tidak, pen aja lah gitu. Yang ngadep atas kita bikin ke arah biru. Ini harus sabar ini. Ini banyak elemennya dan agak tricky. Soalnya lebih, gue coba shift ungu dikit nih supaya masukin ink ungunya dia.
biru biru, biru lagi jadinya. Ada mukanya. Nah, coba kita bikin yang spotnya. Bisa nggak ya? In. Tes dulu. Kayaknya kalau lebih red lebih bagus. Lebih kuning juga. White-nya kurangin. Jas. Dulu masknya. Nah, coba masukin ya. Nah, mesinnya nggak tahu di mana. Nah, gue bukan tukang potong. Itu kalau cahaya mataharinya tembus kayak gitu langitnya biru gak sih, Bil? Boleh, Kan ntar berarti lu cahaya mataharinya nggak kehalang awan ya? harusnya lebih terang. Ini gue belum terangin. Jadi digelapin. Itu lu pakai apa? Itu cahayanya. Kayak level. Boleh. Mm-mm. Kayak curve juga Lu nggak bisa. pernah pakai kayak color dots gitu Pernah, buat bikin cahaya kayak gitu? pernah. Oh, kalau terus lebih lebih saturate sih memang. Ini lebih lebih disaturate. Mhm. Ya, tapi nyamanya juga nyobain ya. Ntar bisa di adjust lagi. Oh, kayak gini tuh ada bouncing nggak, Bil? Misal ada bouncing-bouncing dari mana gitu, Ada terus kena ke dong. Ini kan pohonnya masih gitu, ada ya? ini
Masih apa, masih anu, Ya masih progres. masih progres. Harus banyak Gua baca ngerasa kayak ini. pohonnya tuh perlu dikasih bouncing-bouncing gitu ya, Ada, belum. sama cahaya tembus gitu. Saya Apa, cahaya tembus, yang bolong-bolong gitu loh. pasti harus ada. Kita balance dulu deh. Nah, langitnya ya, langitnya mau terangin dikit. Ini kayak hitam banget ininya, pohonnya. Cahaya dikit. Udah cakep nih, Ya mesti banyak madinya sih. before after-nya Bil, Di before after. ini after. Ini after. Oh guys, gitu guys, keren. Side. Ya, kurang lebih sih sebenarnya. Tapi ada mood-nya ya. Dikasih Terima background. kasih Kakak, terbayang sekarang. Bayang. Udah tuh kalau Terbayang. terbayang. Lu lu kalau udah kayak gini lu tambahin color balance, misalnya lu mau balancing
warnanya gitu-gitu. Ada dong, Biasanya pakai nggak? ada dong. Masa nggak pakai? Mau balance pakai color balance. Gue sih dari tadi ngelihat warna kulitnya yang perlu dibenerin tuh, Bil. Iya, warna kulitnya Kulit PR tuh. tangannya ya, kayak Kalau kulitnya kayak sama kayu gitu, kerahan kayu. memang Itu kulit karena masalah value atau masalah apa, Bil? Kalau kulit gitu? ini Tapi gue apa bisa bedain, anehnya gue bisa bedain warna baju sama warna kulit ya, keren ya. Jago lu. apa? Gua jago. Ada aja kalau di sini. Jago lu. Ini kita nggak bahas anatomi ya, nggak bahas gestur ya. Kalau Nggak, kalau bahas gestur ini dia lagi motong gini jatuh bentar. Ya, iya, jadi jadi kita tidak nopangnya dia susah tuh. kita tidak bahas itu saudara-saudara, karena waktunya tidak cukup. Dan hari ini nggak bahas itu sebenarnya. Ya, anatomi kemarin udah tuh pas apa apa ya? Anatomi kemarin. Ya, apa sih helmnya? Oh, gitu. Mulai kebaca lah ya. Mulai sedikit ada ini, tadi pain. Kasih yang glow-glow. Ah, nah, nyala. Ya, kalau lebih gitu sih. Ah, takut kelamaan enggak. Kalau mau improve terus ya masih bisa soalnya.
Itu saudara-saudara cara membuat memotong kayu. Ya, kan nuansanya masih warm, tapi ada secondary-nya tuh yang warna-warna dari atmosfer. Itu saudara-saudara sekalian. Ini shadow-nya bisa lebih red lagi. Ya, itu sih. Jadi situasinya ya lebih ini ya, semuanya disatukan, dibikin satu situasi gitu. Ada gelap dari atmosfer, terus bocor dari sunset. Yoi. Itu sih. Jadi semuanya ya itu Warna harmoni kulitnya gitu. jadi enak, Bil. Ya di paint, harus di paint. Kalau enggak ngejar. Cuma dia jas-jas doang tuh sebelumnya tuh. Kan harus di paint. Itulah teman-teman. Mantap. Kelar nih, Hmm? udah kelar. Yang ini kelar. Maaf agak oot pertanyaannya. Kalau Billy pakai monitor apa? Settingannya cenderung saturated atau yang agak tenang warnanya? Monitor apa? Boleh sebut mereknya? Kayak Asus ProArt, tipe apa lupa. Tapi kalau cenderung saturated atau enggak sih ya gini aja sih. Dibandingin sama apa nggak tahu ya. Bandingin sama Mac sih mirip sih ya. Lah gua pakai Mac nih soalnya. Nggak jauh beda sih. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya lagi atau kita lanjut? Jam segini ya. Terakhir deh, satu lagi terakhir deh. Oke. Kelar nih. Satu lagi deh. Satu lagi. Ya, Udah. cepet aja. Di beberapa kasus terkadang masih kebingungan untuk menentukan warna objek jika dijatuhi cahaya selain putih. Contohnya awkward di bawah. Selain dove warna biru dijatuhi warna cahaya putih agak kuningan. Contohnya lagi warna kulit yang dijatuhi warna hijau. Dan kain sutra warna merah yang dijatuhi cahaya kuning. Nah kadang tuh masih bingung kira-kira ini jadi warna apa ya. Misal nggak pakai blending mode. Oh,
kalau kata gua tadi ya bisa juga pakai ini, kayak blender gitu kalau bingung. Jadi, lebih apa, lebih yakin gitu. Ini gua sampai edit dikit ya, edit dikit aja. Saya mau warm dari situ kan. Menurut gua dengan lighting kayak gini harusnya warmnya lebih dikontrol sih, kayak lebih ketat gitu. Justru, warna cool-nya harus lebih banyak masuk. Gua praktekkan sedikit deh. Nah, biru. Nah, soalnya biru nih kalau mau yang benar-benar, ini gua dari tadi nggak pakai blending mode apa-apa nih, kayak pure paint aja. Kayak gue coba paint terus cek, mmm, value yang cocok seperti apa, warna yang cocok kayak gimana. Ini tone-nya jadi gue bikinnya lebih saturat sih, lebih ke oranye gitu, supaya ada gradasinya. Nah, tapi gelapnya ke biru. Sebenarnya kalau ngomongin warna sih asal konsisten ya, kadang-kadang apa juga bisa masuk. Kadang gua nggak concern banget sih.
Ini emang rezeki nih coklat. Kalau bingung makan apa menurut gua referensi sih tapi yang utama. Ya. Ini gua kan banyak nebak-nebak nih kan. Karena soalnya gue juga udah pernah riset kalau warna-warna gitu kayak kalau merah seperti apa, kalau ini situasi malam hari misalkan. Kalau lebih gitu sih. Nah, yang benda reflektif bisa lebih ini lagi nih, memang lebih biru gitu. Soalnya dia kan ini mendapat dari warna sekitar gitu. Reflektif. Gitu. After afternya salah. Tuh ya. Kadang juga gue colek-colek gitu tadi kan, gue sering colek-colek kayak warna apa terus gue kasih biru dikit kayak gue lihat kerja atau enggak gitu. Tapi nggak semua warna bisa dicolek-colek sih. Gua bulannya terlalu terang kayaknya, ini terlalu mencuri perhatian. Gitu aja cukup kayaknya. Ini kalau misalkan mau ininya yang lebih spekular, terang, bikin lagi, nggak apa-apa. Ya, udahlah, gitu. Bagus, Nah, mantap. oke kah? Ya, kalau begitu. Tuh, before after. Panas dinginnya dapet, Bil. Hah? Panas dinginnya dapet. Panas dinginnya dapet. Hehe. Hmm. Wih, keren. Kepalanya jadi burung. Itu guys, cara bikin color harmoni. Digosok-gosok aja. Digosok-gosok kayak jin, bro. Gosok-gosok jadi aja. Ya, itulah. Oke. Wih, beri tepuk tangan buat Kak Billy. Plok, plok, plok.
Terima kasih, semoga membantu. 1,5 jam nih Kak Billy nih sharing nih, mantap nih. Macam ya. Semoga membantu ya teman-teman, bisa dipraktekkan di rumah. Ya udah, Lanjut lagi, Bil? lanjut apa? Udahlah, udah malam Lanjut. Udah. ya. Lanjut aja terus. Oke, guys. Nah, udah, thank you yang udah datang. Ntar minggu depan Semoga bahas apa ya? bermanfaat, guys. Minggu depan siapa? Lu bukan kok. Kayaknya 2 minggu lagi dah. 2 Minggu minggu depan lagi. nggak bisa. Ya udah. Udah, sampai jumpa ya di episode berikutnya. Sampai Minggu jumpa depan. di next event-nya ya, guys. Oke. Makasih, Bill. Oh, You sama-sama. guys. Bye. Bye.